Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dan Singapura, negara-negara di ASEAN Part 1. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Indonesia. Kepala negara Indonesia adalah presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, ibu kotanya Jakarta. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Bahasanya adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Populasinya adalah 261,1 juta jiwa pada tahun 2016. Dan luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini. Gambar pertama adalah peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah bendera Indonesia, merah putih. Batas wilayah Indonesia adalah sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Natuna. Sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia cukup strategis karena berada pada posisi silang dunia. Pastinya banyak pengaruh yang ditimbulkan. Salah satu pengaruhnya adalah Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan perdagangan dunia. Letak geografis Indonesia yang strategis selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, terutama perdagangan antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya, Indonesia menjadi titik persilangan perdagangan antara Jepang, Korea, RRC dengan negara-negara di Afrika, Australia, dan Eropa. Indonesia memiliki 4 checkpoint dari 10 checkpoint di dunia. Checkpoint adalah alur pelayaran utama internasional yang dilalui oleh berbagai kapal niaga dan kapal-kapal lainnya. Dari 10 checkpoint di dunia, 4 diantaranya ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Titik-titik strategis ini dilalui oleh 40% kapal-kapal asing karena merupakan jalur utama perdagangan internasional. Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Beragamnya kebudayaan, agama, bahasa, dan seni di Indonesia dipengaruhi oleh orang-orang asing dari berbagai bangsa yang masuk ke Indonesia. Selain berdagang dan berlayar, mereka juga menyebarkan kebudayaan dan agama di Indonesia. Kalian bisa lihat di gambar ini. Gambar pertama adalah keberagaman agama di Indonesia, dan yang kedua adalah keberagaman kebudayaan seperti pakaian, tarian, dan lain-lain. Dan di gambar ketiga adalah keberagaman bahasa di Indonesia, seperti Kaula Yogya, Awak Padang, Betak Batak, Ane Jakarta, Titiang Bali, Abdi Bandung. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra serta dilintasi oleh garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bergerak dari benua Asia kemudian melewati Samudra Hindia menuju ke benua Australia. Angin muson barat ini membawa uap air dalam jumlah besar sehingga menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Angin muson timur bergerak dari benua Australia menuju ke benua Asia. Angin muson timur membawa udara kering dari gurun pasir di bagian utara benua Australia dan juga hanya melewati laut yang sempit, sehingga
Angin muson timur menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah pergerakan angin muson barat dan angin muson timur. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan keturunan. Secara etimologis, sebagian besar suku bangsa di Indonesia berasal dari keturunan rumpun bangsa Mongoloid. Mereka pada umumnya tersebar di wilayah Indonesia bagian barat. Sebagian lagi, terutama yang tinggal di wilayah Indonesia bagian timur, merupakan keturunan Melanesia dan Negroid. Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan kondisi alam yang beraneka ragam menghasilkan suatu pola kehidupan masyarakat yang beraneka ragam pula. Kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan setempat. Agama yang terbesar jumlah penganutnya di Indonesia adalah agama Islam. Lebih dari 85% penduduknya memeluk agama ini. Agama lain yang berkembang adalah agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat berbagai jenis aliran kepercayaan kepada Tuhan yang berkembang di masyarakat. Negara berikutnya adalah Singapura. Kepala negara Singapura adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Singapura. Hari kemerdekaannya 9 Agustus. Bahasanya adalah Inggris, Mandarin, Melayu, dan bahasa Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Populasinya 5,61 juta jiwa pada tahun 2016. Luas wilayahnya adalah 721,5 km persegi. Singapura merupakan negara pulau dan negara kota. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara dengan luas wilayah lebih dari 700 km persegi. Dengan kepadatan penduduk setiap 1 km persegi terdapat 7.787 orang km persegi. Ini menjadikan Singapura sebagai negara terpadat di dunia. Kalian bisa lihat di gambar ini. Gambar pertama adalah peta Singapura dan yang kedua adalah bendera Singapura. Secara astronomis, negara Singapura terletak di antara 1 derajat 15 menit lintang utara sampai 1 derajat 30 menit lintang utara dan 103 derajat 38 menit bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Secara geografis, negara Singapura berbatasan dengan pulau, laut, selat, dan negara. Dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor, sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata dan Kepulauan Indonesia. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura dan Kepulauan Batam Indonesia. Dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Jumlah penduduk Singapura lebih dari 5,6 juta jiwa menurut sensus penduduk pada tahun 2016, di mana didominasi 74% etnis Tionghoa, 13% etnis Melayu, dan 9% etnis India, dan 4% etnis campuran, dengan pendapatan per kapita 52.000 US dollar dan pendapatan domestik bruto PDB sekitar 487,9 miliar dolar, menjadikan Singapura negara terkaya di dunia. Ada 4 bahasa yang digunakan sebagai percakapan sehari-hari di Singapura. Bahasa resminya adalah Inggris, dan bahasa lainnya yaitu Melayu, India Tamil, dan Cina Mandarin. Singapura dijuluki dengan negara surga belanja dunia, di mana jutaan produk dari seluruh dunia dipasang di etalase yang memamerkan produk dan jasa dari seluruh belahan negara di dunia. Singapura terdiri dari 63 pulau, termasuk daratan Singapura. Pulau utama sering disebut sebagai Pulau Singapura, tetapi secara resmi disebut Pulau Ujong. Terdapat 2 jembatan buatan menuju Johor, Malaysia. Johor Singapura Causeway di utara dan Tuas Second Link di barat. Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa
adalah yang terbesar dari beberapa pulau kecil di Singapura. Titik alami tertinggi adalah Bukit Timah Hill dengan tinggi 166 meter. Singapura memiliki banyak proyek reklamasi tanah dengan tanah diperoleh dari bukit, dasar laut, dan negara tetangga. Hasilnya, daratan Singapura meluas dari 581,5 km persegi pada tahun 1960-an menjadi 704 km persegi pada hari ini dan akan meluas lagi hingga 100 km pada tahun 2030. Proyek ini kadang mengharuskan beberapa pulau kecil digabungkan melalui reklamasi tanah untuk membentuk pulau-pulau besar dan berguna. Contohnya Pulau Juron. Dalam sistem klasifikasi Köppen, Singapura memiliki iklim tropik khatulistiwa tanpa musim yang nyata berbeda, kesamaan suhu, kelembaban tinggi, dan curah hujan yang melimpah. Suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Rata-rata kelembaban relatif berkisar antara 90% di pagi hari dan 60% di sore hari. Pada cuaca hujan yang berkepanjangan, kelembaban relatif dapat mencapai 100%. Suhu terendah dan tertinggi yang tercatat dalam sejarah maritim Singapura adalah 194 derajat Celcius dan 358 derajat Celcius. Bulan Mei dan Juni merupakan bulan terpanas, sedangkan November dan Desember merupakan musim muson basah. Dari bulan Agustus hingga Oktober seringkali terdapat kabut. Terkadang cukup mengganggu, hingga pemerintah mengeluarkan peringatan kesehatan kepada publik. Hal ini disebabkan oleh kebakaran semak-semak di negara tetangganya, yaitu Indonesia. Sekitar 23% daratan Singapura terdiri dari hutan dan cagar alam. Urbanisasi telah menghapus banyak daerah yang dulunya merupakan hutan hujan utama, tinggal menyisakan wilayah utama di daerah Bukit Timah Nature Reserve. Berbagai taman telah dijaga, seperti Singapura Botanic Gardens. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.